Maka tidak layaklah sebagai muslim, agama yang indah, tetangganya dikasih, satu orang non muslim ini enggak dikasih, enggak. Walaupun ada pendapat yang tidak memperbolehkan. Masih dari penanya yang sama, hamba Allah dari Surabaya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya membagikan hewan kurban kepada tetangga non-muslim dengan dalih toleransi? Dan apakah Habib menerima penyaluran hewan kurban? Terima kasih banyak atas jawabannya Habib. Mudah-mudahan Habib dan kru diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat fitaatil. Alhamdulillah, Ahbabul Mustafa dan TV Al-Wafa Tarim setiap tahun membantu para saudara kita muslimin muslimat, baik dari dalam kota atau luar kota, dalam negeri kita Indonesia maupun negeri tetangga. Banyak dari teman-teman dari Singapura dan yang lain berkorban melalui Ahbabul Mustafa, ya, atau teman-teman yang di Jawa Timur dan di Kalimantan dan di Nusantara ini. Ahbabul Mustafa menerima penyaluran binatang kurban, baik binatangnya diserahkan ke panitia untuk disembelih dan dibagikan kepada fuqara masakin, ataupun langsung uangnya nanti tim yang membelikan kambingnya dan menyembelih dan membagikan sesuai dengan anjuran syariat. Maka kita katakan Ahbabul Mustafa TV Al-Wafa Tarim menerima penyaluran penyembelihan binatang korban, insyaallah sesuai yang disyaratkan oleh Nabi SAW dalam memilih binatang korban, baik kambing maupun sapi, ataupun penyembelihannya ataupun pembagiannya. Ya khair. Nanti akan ada informasi dan ada iklan yang bisa Anda lihat dikirim kemana resmi melalui rekening Al-Wafa atau Al-Ma'ruf, ya, rekening Al-Ma'ruf dan adminnya. Ala kulli hal, mudah-mudahan berkah insyaallah. Untuk pertanyaan daging binatang kurban, kita perlu membahas kurban itu ada dua. Ada kurban yang sunnah, itu yang rata-rata kurban sunnah. Ada kurban dihukumi wajib. Kurban tidak menjadi wajib kecuali dinadarkan, karena asli hukumnya sunnah. Dan sunnah kurban itu setiap tahun, ya, bukan seperti haji seumur hidup sekali kewajibannya, tapi sunnah kurban setiap tahun. Jelek, makruh orang yang mampu berkorban dan tidak berkorban. Korban sunnah, dan yang kedua korban wajib jika dinadarkan. Oke. Kita membahas korban wajib. Contohnya ketika orang mengatakan, jika saya sembuh, jika saya dapat rezeki, jika saya naik pangkat, jika saya punya anak, maka saya nadar korban tahun ini. Ketika Allah berikan semua yang dia katakan itu, maka dia wajib berkorban. Untuk dia tahun itu wajib korban. Jika korban itu wajib, maka semua dagingnya, kulitnya, semua binatang korban itu harus disodakohkan ke fuqara masakin muslim. Semuanya. Dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari dagingnya, dan tidak boleh diberikan dagingnya atau apapun kepada orang kaya atau orang non muslim. Oke, harus ke fakir miskin. Yang kedua atau yang pertama tadi yaitu korban sunnah, karena aslinya korban itu sunnah, maka kewajiban orang yang berkorban korban sunnah, dia wajib mensodakohkan sedikit dari dagingnya, anggap setengah kilo atau 1 kilo, ini wajib minimal, kepada fuqara masakin yang muslim. Setelah diberikan sedikit daging itu kepada muslim, anggap 1 kilo, maka sisa kambingnya atau sapinya
itu bebas. Artinya bebas, dia boleh memakannya, dia boleh memberikan kepada orang kaya. Karena nilainya ini sudah menjadi hadiah. Kalau sedekah itu kata ulama dominan kepada fuqara masakin. Kalau kepada orang kaya itu hadiah. Yang penting jangan dijual. Okay. Dalam kondisi semacam ini, maka banyak ulama yang mengatakan korban sunnah setelah dilakukan yang wajib memberikan kepada fakir miskin secukupnya 1 kilo, setengah kilo, maka sisanya boleh diberikan kepada orang kaya, boleh dimakan sendiri, bahkan boleh diberikan kepada orang non muslim. Karena dia tetangga kita, karena dia satu kampung dengan kita, maka tidak layaklah sebagai muslim agama yang indah tetangganya dikasih, satu orang non muslim ini enggak dikasih, enggak. Walaupun ada pendapat yang tidak memperbolehkan, tapi banyak pendapat yang memperbolehkan, dan saya condong kepada pendapat yang memperbolehkan, dan itu banyak. Karena itu sebagai hadiah. Kalau hadiah itu bebas, kita kasihkan siapapun, kita berikan kepada siapapun. Setelah sedikit kepada orang miskin tadi, maka intinya boleh memberikan binatang korban setelah diberikan yang sunnah, setelah diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada orang kaya, dimakan sendiri, atau diberikan kepada orang non muslim, apalagi dia tetangga kita. Tentunya jangan mengutamakan non muslim, utamakan yang muslim, utamakan fakir miskin. Jika ada sisa, silakan diberikan.